mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 yang berjudul Perkembangan Remaja berdasarkan perkembangan fisik. Adapun kelompok 7 terdiri dari Husnul Khatimah, Muhammad Fahrianur, Munaya Ataibah, dan saya sendiri, Nur Hidayah. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari materi kami. Menurut Desmita, tahun 2011, masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan hidup berkeluarga dan memiliki anak, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaya Ataibah, NIM 19101232200018 yang akan menjelaskan tentang masa pubertas. Masa pubertas adalah masa peralihan atau transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Ditandainya dengan muncul tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi dengan ditandai perubahan hormonal, perubahan fisik maupun perubahan psikologis dan sosial. Pada umumnya, usia 12 tahun adalah akhir dari masa anak-anak yang biasa juga disebut dengan masa remaja sampai dengan usia 21 tahun dengan pembagian yang terstruktur. Pada usia 12 tahun merupakan awal bagi seorang perempuan mengalami pubertas dengan mendapatkan menstruasi atau datang bulan pertama. Sedangkan pada usia 13 tahun remaja laki-laki biasanya mengawali pubertas dengan mengalami mimpi basah yang ditandai dengan keluarnya sperma dari kemaluannya. Selanjutnya ada pengertian remaja. Di sini kami mengambil dari pengertian menurut Hurlock yang menyatakan bahwa masa remaja dimulai pada saat anak mulai matang secara seksual dan berakhir pada saat mencapai usia dewasa secara hukum. Menurut Hurlock, masa remaja dapat dikategorikan ada dua macam. Yang pertama ada masa remaja awal 13-17 tahun, yang kedua ada masa remaja akhir 17-20 tahun. Yang pertama, masa remaja awal terjadi perubahan fisik yang sangat cepat dan mencapai puncak. Terjadi juga ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal, mencari identitas diri dan hubungan sosial yang berubah. Yang kedua, ada masa remaja akhir yang ciri-cirinya ada ingin selalu jadi pusat perhatian, ingin menonjolkan diri, idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energi yang besar, ingin memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Biasanya masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif para remaja, sehingga seringkali masa ini disebut dengan masa negatif, dengan gejala seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimis, dan sebagainya. Setelah remaja dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan terpenuhi tugas-tugas perkembangan masa remajanya. Ya, sekian dari presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya dan akan membahas mengenai perkembangan fisik remaja.
Coughlin dan Thompson dari Hurlock 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama adalah sistem syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi remaja. Kemudian yang kedua adalah otot-otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan motorik. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Kemudian yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh, yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh seorang remaja. Jadi, apa sih kelenjar endokrin itu? Nah, kelenjar endokrin adalah kelenjar yang berada di dalam otak dan mengatur hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lainnya. Jadi di sini kami telah memaparkan pengaruh kelenjar endokrin terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah kelenjar pituitary. Hormon yang dihasilkan ada dua, yaitu hormon pertumbuhan dan hormon pemicu. Hormon pertumbuhan fungsinya adalah mengatur atau merangsang pertumbuhan sel-sel tubuh dari mulai kelahiran sampai dengan remaja. Kemudian yang kedua adalah hormon pemicu. Fungsinya adalah merangsang atau memicu kelenjar endokrin lainnya seperti ovarium dan testes untuk mengeluarkan hormonnya. Kemudian yang kedua adalah kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan adalah tioksin, yang berfungsi sebagai pertumbuhan otak dan membantu pengaturan pertumbuhan tubuh selama masa anak-anak. Kemudian yang ketiga ada kelenjar testes. Hormon yang dihasilkan adalah testosteron. Fungsinya yaitu bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sistem reproduksi pria pada periode sebelum lahir dan mengarahkan pertumbuhan seksual pria pada masa remaja. Kemudian yang keempat adalah kelenjar ovarium. Hormon yang dihasilkan adalah estrogen progesteron. Nah, fungsinya adalah bertanggung jawab terhadap pengaturan menstruasi, dan estrogen mengarahkan pertumbuhan seksual wanita pada masa remaja. Kemudian yang kelima adalah kelenjar adrenal. Hormon yang dihasilkan adalah androgen adrenal, berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan otot dan tulang. Nah, sekian dari saya, semoga bisa dimengerti. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Muhammad Fahrianor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perkembangan fisik remaja. Perubahan yang terjadi pada remaja yang paling dirasakan pertama kali adalah perubahan fisik. Pada masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang sangat cepat, dan hal ini dipandang sebagai suatu hal yang penting sehingga berdampak pada aspek psikologisnya. Nah, di sini perubahan fisik yang terjadi pada periode pubertas berlangsung dengan sangat cepat dan dengan kurun waktu yang teratur dan berkelanjutan. Tinggi badan anak laki-laki bertambah kira-kira 10 cm per tahun, sedangkan pada anak perempuan kurang lebih 9 cm per tahun. Di sini ada perubahan fisik. Yang pertama ada perubahan tinggi dan berat badan. Nah, tinggi rata-rata anak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Faktor yang menyebabkan anak laki-laki rata-rata lebih tinggi daripada perempuan adalah karena laki-laki memulai pertumbuhan mereka 2 tahun lebih lambat dibandingkan dengan anak perempuan. Dengan demikian, anak laki-laki mengalami penambahan pertumbuhan selama 2 tahun pada masa anak-anak. Tinggi anak-anak perempuan terjadi pada saat dia dimulai masa percepatan pertumbuhan, yakni sekitar 54 atau 55 inci, sedangkan bagi anak laki-laki sekitar 59 atau 60 inci. Karena penambahan tinggi anak laki-laki dan perempuan selama masa remaja sekitar 9 atau 10 inci, maka perempuan pada akhirnya lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata tinggi anak laki-laki. Lalu yang kedua ada perubahan proporsi tubuh. Nah, di sini pertambahan tinggi dan berat badan berhubungan juga dengan proporsi tubuh. Misalnya bagian-bagian tubuh tertentu yang dulunya kecil saat masa anak-anak, pada masa remaja berubah menjadi besar. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada pertumbuhan tangan dan kaki yang kadang tidak proporsional. Perubahan lain dalam proporsi tubuh juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah anak-anak lebih menghilang. Terjadi perubahan struktur kerangka atau pertumbuhan otot pada lengan ataupun kaki anak
remaja ataupun perempuan. Pertumbuhan otot-otot ini berkembang seiring dengan bertambahnya tinggi badan. Pertumbuhan otot laki-laki lebih cepat karena mereka memiliki lebih banyak jaringan otot. Selanjutnya di sini ada cara menyesuaikan diri dengan fisik. Nah, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Peralihan tidak hanya terjadi pada faktor psikis saja, tetapi ada juga faktor dari fisik. Bahkan perubahan-perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan tanda-tanda primer dalam pertumbuhan remaja. Nah, di antara perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah perkembangan tubuh. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja adalah sebagai berikut. Bagi remaja laki-laki, akan terjadinya pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir membesar, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, tumbuh bulu halus pada wajah seperti kumis ataupun jenggot, tumbuh bulu di sekitar ketiak, perubahan suara, tumbuh bulu di dada, dan mengalami ejakulasi dini atau keluarnya air mani. Lalu pada remaja perempuan itu yang pertama ada pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, tumbuh bulu di ketiak, mencapai pertumbuhan tinggi badan yang maksimal setiap tahun, dan mengalami haid atau menarche. Haid atau menarche yang terjadi pada wanita dan mimpi basah atau politro yang dialami remaja pria yang menunjukkan mulai berfungsinya alat reproduksi. Nah, seorang remaja harus menerima perubahan tersebut dan tidak perlu resah karena perubahan fisik tersebut merupakan perubahan yang bersifat alami ataupun wajar. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 7 tentang perkembangan remaja berdasarkan perkembangan fisiknya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami hari ini, yaitu remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Istilah ini menunjukkan masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Perkembangan fisik pada gilirannya akan membawa sampai pada suatu kondisi jasmaniah yang siap untuk melaksanakan tugas perkembangan secara lebih memadai, yaitu kesiapan individu untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada periode berikutnya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.